Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat siang Mas Wahyudi. Jadi seperti sebelumnya saya sudah kota jenengan bahwa kita akan melaksanakan diskusi talkshow. Jadi sedikit menyita waktu Mas Wahyudi. Dan nanti juga ada interaktif Mas Wahyudi. Nanti mungkin ada beberapa pemirsa yang akan ikut berpartisipasi dalam talkshow. Kurang lebih nanti 1 jam, tapi kalau nanti ada kolor-kolor ya paling belakang. Oke, Mas Wahyudi, saya melihat kerja-kerja desa Tanggungan itu sebenarnya banyak dari teman di FB yang kebetulan berteman dengan Mas Wahyudi, lalu banyak sekali kegiatan Tanggungan luar biasa. Saya kira soal ada pemetaan soal kesehatan, lalu pemetaan mitigasi soal ekonomi, lalu ada pasar desa, ada pasar desa, lalu apalagi ada mitigasi ekonomi, pasar desa, karantina wilayah ya, karantina wilayah. Nah ini menarik untuk Mas Wahyudi mungkin bisa cerita soal itu nanti ya nanti. Nah, saya tertarik untuk bagaimana mekanisme awal sampai berbagai kegiatan ini bisa muncul. Jadi proses perencanaannya seperti apa sejak awal. Jadi dari segi perencanaan sejak awalnya itu seperti apa sampai implementasi monitoring evaluasinya itu dilakukan seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan itu dulu Mas sebagai pengantar Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat mitra yang kami hormati, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana desa mensikapi wabah COVID ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi beberapa saat setelah ditetapkannya sebagai pandemi COVID sebagai bencana nasional, pemerintah desa langsung membentuk satu satgas, menjadi satuan gugus tugas yang kita sebut yaitu dalam pusat kendalian dan operasi, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Pambarjo dalam rangka untuk merespon kebijakan pemerintah yang menjadikan pandemi COVID sebagai sebuah bencana nasional. Yang tentunya itu juga harus diterjemahkan dalam tataran praksis, khususnya yang ada di desa dalam batas kewenangan dan sumber daya yang dimiliki. Sehingga kemudian kita menggagas satu platform atau satu modul bagaimana kemudian desa itu bisa mensikapi situasi semacam ini, khususnya dalam rangka untuk memitigasi tidak hanya terkait dengan dampak klinis, tetapi juga dampak sosial dan dampak ekonomi yang tentunya itu juga menjadi salah satu aspek kehidupan warga desa yang mesti terpengaruh oleh adanya pandemi COVID itu. Sehingga sejak tanggal 16 Maret tahun 2020 kemudian kita mendirikan panggung tanggap COVID-19 ini, yang mana panggung tanggap COVID itu merupakan satu modul utama yang dihitung oleh beberapa modul pendukung, mulai dari melapor, jadi perencanaan kita senantiasa merencanakan itu berbasis data. Kita tidak bisa melakukan apapun ketika kita tidak memiliki basis data. Dan platform lapor itu adalah upaya kita untuk mengidentifikasi dampak-dampak apa yang sekiranya dirasakan oleh warga desa, baik secara klinis maupun non klinis. Di awal kemudian kita kita sebarkan Google Form formulir berbasis digital pada seluruh warga desa yang harapannya mereka kita harapkan untuk melaporkan apapun, melaporkan kondisinya yang sekiranya terdampak, kemudian kita analisis. Mungkin bisa ditampilkan beberapa slide-nya untuk
webnya sebentar lagi ya. Ya sudah. Jadi ini adalah panggung tanggap COVID itu. Jadi seperti yang kita lihat bahwasanya ada modul lapor itu ada dalam rangka untuk mengumpulkan data-data yang sekiranya dirasakan oleh warga masyarakat desa terkait dengan adanya pandemi COVID itu, yang kemudian dari data itu kemudian kita analisis. Ada sebagian kecil yang terdampak dan sebagian besar dari warga masyarakat desa Pangwarjo itu terdampak. Dari dampak itu kemudian kita petakan, kita kategorisasi apakah ada dampak klinis ataukah non klinis. Dari dampak klinis kemudian kita kategorisasi resikonya dari mulai resiko tinggi, kemudian resiko sedang maupun resiko rendah, dan harapannya dari kategorisasi resiko itu kita bisa merancang satu intervensi yang dibutuhkan oleh warga desa untuk memitigasi dampak klinis, sehingga kemudian muncul ada beberapa asistensi klinis, terus kemudian monitoring klinis maupun edukasi klinis. Lanjut Mas. Jadi yang non klinis kemudian kita kategorisasi, ada yang dampak sosial maupun dampak ekonomi. Dampak sosial terkait dengan banyaknya aktivitas sosial yang dalam kondisi normal itu bisa kita jalankan, tetapi dalam situasi darurat ini banyak kegiatan-kegiatan sosial yang tidak bisa dijalankan, sehingga membutuhkan satu peranata sosial baru dalam rangka untuk mengatur pola relasi antara warga desa. Harapannya adalah dalam rangka untuk menurunkan risiko konflik, karena banyak hal yang kegiatan sosial baik itu yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan kebudayaan dan beberapa aktivitas sosial yang lain mungkin tidak bisa dijalankan oleh warga desa, sehingga penting bagi warga desa untuk kemudian membuat satu parameter sosial baru agar beberapa kegiatan sosial itu bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang disusun oleh semua warga desa. Terus kemudian untuk terkait dengan dampak non klinis juga kita identifikasi terkait dengan dampak ekonominya. Terkait dengan dampak ekonominya dari mulai kehilangan sumber pendidikan, terus kemudian kerawanan pangan, serta terganggunya distribusi barang oleh karena adanya pembatasan kegiatan sosial, anjuran untuk tetap tinggal di rumah dan lain sebagainya, yang setidaknya itu mempengaruhi supply chain rantai pasok dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan keseharian dari warga desa. Sehingga kemudian dari sana kemudian kita bentuk satu project management dalam rangka untuk memitigasi beberapa dampak tadi. Jadi setidaknya ada 9 tim yang kita libatkan untuk terkait dengan analisis data dan informasi, terus kemudian ada satu tim mitigasi klinis yang terdiri dari beberapa relawan medis yang merupakan warga desa, jadi ada beberapa dokter, beberapa perawat, terus kemudian tenaga medis yang lain yang kemudian mereka berkenan untuk membantu mengembangkan kompetensi mereka dalam rangka untuk memberikan asistensi klinis maupun monitoring klinis bagi sebagian warga desa kita yang terdampak secara klinis. Untuk non klinis ada tim mitigasi sosial, juga ada untuk ekonomi, juga ada tim mitigasi. Lanjut Mas. Jadi di samping platform lapor tadi, ya, dalam rangka mengidentifikasi resiko, panggung tanggap COVID-19 ini juga didukung oleh satu modul dukung dalam rangka untuk memaksimalkan sumber daya sosial yang ada di warga desa. Jadi karena memang keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah desa itu menyebabkan kemudian pemerintah desa membuka layanan dukung untuk menghimpun sumber daya sosial yang ada di desa, baik berupa pikiran, tenaga ataupun material yang lain yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai modal bersama dalam rangka untuk menghadapi pandemi COVID itu. Sehingga kemudian dari mobil dukung ini setidaknya kita sampai hari ini mengimpun baik relawan profesional maupun non profesional,
relawan profesional yang bekerja di itu kemudian kita bedakan ada yang medis, ada yang non medis. Untuk non profesional itu mendukung kerja-kerja yang sifatnya teknis. Terus kemudian juga barang sampai hari ini kita juga menghimpun barang yang setiap harinya kemudian kita laporkan dalam WA group. Jadi saat ini kita itu punya 21 WA group dalam rangka untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan ini. Jadi ada satu grup besar yang namanya panggung COVID, dan kemudian di masing-masing kebutuhan juga ada WA group di mana pemerintah desa ataupun dari DPC ini hadir menjadi bagian dari anggota yang kemudian ikut mengendalikan arus informasi yang ada di warga desa. Termasuk juga kita bisa menghimpun sumber daya uang. Jadi sampai hari ini ada sekitar 90 juta rupiah yang didonasikan oleh warga desa dalam rangka untuk melakukan kerja-kerja tanggung COVID ini. Jadi kira-kira modul project management yang kita bangun dalam rangka untuk menjalankan segala pada pusat pengendalian dan informasi dari COVID-19. Jadi dalam rangka untuk memitigasi terkait dengan memitigasi dampak klinis, kemudian kita membuat satu aplikasi berbasis web. Jadi dalam rangka untuk memetakan mengkategorisasi resikonya. Monitoring kesehatan harian ini dalam rangka untuk menilai. Jadi warga masyarakat desa kita dorong untuk melaporkan kesehatan harian mereka dalam aplikasi ini, di mana ada 4 hal yang kita akses. Dari mulai gejala klinis, mereka diminta untuk menyampaikan sekiranya adakah gejala-gejala klinis yang dirasakan selama ini, terus kemudian adakah riwayat perjalanan, termasuk juga riwayat kontak dengan pasien positif COVID maupun ada tidaknya penyakit penyerta. Sampai dengan hari ini lebih dari 9.000 warga desa yang setiap hari itu melaporkan kondisi kesehatannya. Dan kemudian dari penilaian atas beberapa hal tadi, 4 aspek tadi, kemudian kita kategorisasi risiko dari mulai yang lanjut mas. Ini adalah data semalam. Lanjut. Jadi ada 9.239 orang warga desa Paharjo yang sudah melaporkan. Terus kemudian dari sana ada 6.634 penduduk yang menyatakan sehat. Terus kemudian ada 827 penduduk yang menyatakan sehat dengan gejala non indikatif, jadi orang yang biasa, terus kemudian paru-paru kecil dan sebagainya. Ada 68 warga desa yang menyatakan mereka merupakan pelaku perjalanan. Terus kemudian 3 diantaranya penduduk yang ODP dalam tanpa gejala. Jadi mereka sebenarnya masuk kategorisasi orang dalam pemantauan, tetapi menyatakan kalau mereka tidak sampai hari ini tidak ada gejala yang dirasakan. Terus kemudian ada 26 penduduk yang ODP. ODP tingkat 1 ini adalah warga masyarakat desa yang menyatakan bahwa dia baru saja melakukan perjalanan atau baru saja mempunyai riwayat perjalanan atau punya riwayat kontak dengan pasien COVID, dan sampai hari ini tidak ada penyakit penyerta. Dan ada yang 33 warga desa yang menyatakan diri bahwa mereka merupakan pelaku perjalanan ataupun mereka punya riwayat kontak dengan pasien COVID, dan saat ini mereka mempunyai penyakit penyerta. Di kategorisasi itu 6 kategori ini kira-kira deskripsinya semacam ini. Jadi, ini terkait dengan jadi dua kategori pertama, yaitu sehat dan sehat dengan resiko. Itu kita kategorisasikan dia warga masyarakat desa yang mempunyai resiko rendah dampak secara klinis, yang kemudian intervensi yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa informasi dan edukasi. Jadi setiap hari mereka kemudian kita lihatkan untuk mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan mereka, termasuk juga untuk tetap tinggal di rumah dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh teman-teman relawan medis. Terus kemudian 2 kategori yang di tengah, yaitu pelaku perjalanan dan orang tanpa gejala, itu
di intervensi yang kita lakukan adalah berupa monitoring harian. Jadi mereka juga di samping mendapatkan respon dari aplikasi, mereka juga ditanyakan secara langsung dengan melalui WA oleh perawat desa. Lanjut Mas. Terus kemudian dua kategori yang lain yaitu ODP1 dan ODP2 yang itu merupakan kita kategorisasikan dengan risiko tinggi. Untuk kemudian intervensi yang kita lakukan adalah berupa asistensi klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Serong 2. Lanjut, ini adalah respon yang disampaikan oleh aplikasi ketika mereka melakukan informasi menyampaikan data monitoring kesehatan harian mereka. Jadi untuk yang dua kategori yang masuk dalam risiko tinggi yaitu ODP1 dan ODP2, di sana kita sertakan nomor telepon juga. Di respon itu misalnya Anda dalam kondisi yang bagus, tetap tinggal di rumah, bukan karantina mandiri, makan makanan yang bergizi dan seimbang, minumlah air putih dan banyak dan selalu tetap waspada. Ini nomor ini adalah nomor hotline kita 0821 jika timbul gejala panas lebih dari 37 derajat atau dengan gejala sesak napas ringan. Yang kemudian harapannya dengan menyantumkan nomor kontak ini, mereka senantiasa merasa ditemani, sehingga ketika terjadi sesuatu terkait dengan kondisi kesehatannya, ada orang yang kemudian bisa membantu mereka. Lanjut, Mas. Ini adalah upaya kita untuk memitigasi aspek klinisnya. Untuk yang non klinis, khususnya terkait dengan mitigasi dampak sosial. Jadi ada dua intervensi yang kita lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran bahwa kita saat ini sedang menghadapi satu situasi yang sangat serius, karena pada kenyataannya sampai hari ini masih banyak warga masyarakat desa yang belum menyadari bahwa ini adalah situasi serius, sehingga masih saja keluar rumah, jalan-jalan juga masih ramai, aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi juga masih berlangsung secara normal, sehingga kemudian kita lakukan upaya untuk membangun kesadaran atas krisis itu. Dan yang kedua adalah kita mendorong 14 dusun yang ada di Panggung-Harjo kemudian membangun atau mensepakati sebuah peramatan sosial baru dalam rangka untuk mengurangi resiko konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat karena terhambatnya atau berubahnya kebiasaan dari warga desa. Saya terkait dengan pemakaman, terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, bagaimana sholat Jumat harus dilaksanakan dalam situasi semacam ini, bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan di tingkat RT, desa wisma dan sebagainya, termasuk juga bagaimana tata cara menerima tamu, bagaimana meningkatkan keamanan, ketertiban warga desa dan sebagainya. Itu kita dorong untuk masing-masing dusunan atau dusun itu kemudian membangun sebuah aturan baru yang harapannya sekali lagi dalam rangka untuk menurunkan risiko konflik yang muncul karena terhambatnya beberapa perubahannya kebiasaan warga desa akibat situasi gawat darurat ini. Yang ketiga terkait dengan mitigasi mitigasi ekonomi. Jadi mitigasi ekonomi yang kita lakukan itu dari hasil warga masyarakat, laporan warga masyarakat desa di modul lapor itu setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah desa untuk memitigasi dampak ekonomi, mulai dari pencegahan kerawanan pangan, kemudian adanya kesempatan kerja bagi warga masyarakat desa yang kehilangan sumber penghidupan untuk karena adanya pandemi ini, dan stabilisasi rantai pasok. Jadi sebenarnya hari ini sudah ada dari mitigasi ekonomi kita juga menyebarkan satu formulir form untuk mengidentifikasi mitigasi dampak. Jadi ada 7 hal penting yang kita tanyakan, yang kita identifikasi mulai dari jenis pekerjaan, terus kemudian kisaran dan jenis pendapatan,
pola konsumsi, kepemilikan dana cadangan, terus kemudian kepemilikan aset, kepemilikan, termasuk juga adalah terkait dengan keberadaan kelompok rentan. Nah, kemudian dari data yang disampaikan oleh warga masyarakat desa, kemudian kita bagi dalam 4 kategori, mulai dari yang sangat rentan, dari itu yang kira-kira tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang berdampak langsung yang dari COVID-19, terus kemudian tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan sebanyak-banyaknya yang kurang lebih sekitar 1 juta rupiah per bulan, serta tidak memiliki jaminan sosial apapun, itu kita kelompokkan sebagai kelompok rentan, sangat rentan. Jadi sampai dengan hari ini ada 5.416 warga masyarakat desa atau keluarga yang terancam ketahanan pangannya, di mana sekitar 2.347 keluarga diantaranya masuk dalam kategori sangat rentan, ada 2.732 keluarga yang masuk dalam kategori rentan, dan ada 337 keluarga yang cukup rentan. Artinya ada sekitar lebih dari separuh warga masyarakat desa Pangurjo yang terdampak secara ekonomi. Jadi Pangurjo sampai akhir tahun 2019 kemarin jumlah penduduknya ada sekitar 9.400 keluarga. Memang 5.416 nya kita identifikasi akan menerima dampak baik dari mulai yang cukup rentan maupun sangat rentan. Yang kemudian dari identifikasi itu kita dari sekitar 1 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan atau mendistribusikan lebih dari 2.000 paket sembako untuk kebutuhan 1 minggu ke depan kepada kurang lebih sekitar 2.000-an keluarga. Itu adalah upaya kita untuk memitigasi kerawanan pangan khususnya kepada warga masyarakat atau keluarga-keluarga yang sangat rentan kehidupan ekonominya karena dalam rangka untuk penciptaan kesempatan kerja, kita merencanakan untuk mengalokasikan sebagian dana desa kita untuk kegiatan padat karya tunai desa dalam rangka untuk membuka kesempatan baru, kesempatan kerja bagi warga masyarakat desa dalam rangka untuk rehabilitasi sumber penghidupan dengan menyiapkan gedung karantina terpusat. Jadi kita kebetulan ada satu bangunan milik desa bangunan rumah sakit umum Pak Mansuri yang kemudian kita akan kita siapkan sebagai gedung karantina terpusat ketika nanti puncak pandemi itu terjadi dan proses triase itu sudah terjadi hari ini sudah kita rasakan. Jadi bagaimana sulitnya warga masyarakat desa ketika mereka harus sakit dan harus mengakses layanan kesehatan baik yang indikatif COVID maupun negatif itu prosedurnya sangat susah karena memang pada perbatasan dari fasilitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah saat ini. Samping itu juga lanjut, kemudian terkait dengan dampak ekonomi yang terakhir adalah terkait dengan adanya terganggunya rantai pasok oleh karena pandemi ini. Jadi karena anjuran untuk tetap tinggal di rumah, terus kemudian ada beberapa hal yang lain yang kemudian pasokan barang pokok untuk warga masyarakat desa itu tidak bisa berjalan secara lancar. Sehingga kemudian pasar desa ini harapannya adalah menjadi platform digital untuk membantu memasarkan barang-barang persediaan yang saat ini terdapat di warung atau toko yang dimiliki oleh warga desa yang mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan, sekaligus dalam rangka untuk memudahkan warga desa untuk memperoleh barang pokok baik yang pokok terkait dengan kebutuhan pangan maupun kesehatan serta kebutuhan lembaga yang lain. Terus kemudian dalam rangka untuk hal itu pasar desa kita inisiasi dengan melandaskan pada 4 nilai utama. Yang pertama adalah mitigasi, di mana peran platform ini sebenarnya tidak hanya sebagai langkah untuk stabilisasi pasar, menjaga pasokan barang tetap lancar, menjaga pasar, tetapi juga dalam sebagai bagian penting dari pencegahan meluasnya sebaran virus corona dengan memperkuat pesan untuk tetap tinggal di rumah. Nilai yang kedua adalah kolaborasi, di mana
stakeholder yang terlibat, terutama dari sisi penyedia jalan itu sangat banyak. Jadi kita memiliki beberapa kategori mereka yang menyediakan beraneka barang kebutuhan, mulai dari sembako, kebutuhan dapur, sampai dengan kebutuhan ibu dan anak. Jadi prinsip dasarnya adalah karena saya terbatas, Anda terbatas, kita semua terbatas, maka kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan itu. Terus kemudian nilai yang dari nilai yang ketiga adalah terkait dengan solidaritas, di mana sebenarnya dengan melalui pasar desa.id ini kita bisa menolong lebih banyak orang, tidak hanya menolong warga desa pemilik orang atau yang dibantu dijualkan barang persediaannya, tetapi kita juga bisa berbagi dengan cara belanja dalam jumlah tertentu. Misalnya selama masa pandemi ini kita berikan cashback 20% pada warga masyarakat desa yang memanfaatkan transaksi melalui pasar desa.id ini, di mana 20% itu cashback yang kita berikan harus diwujudkan dalam bentuk beras sejumlah 5 kilo dan harus disumbangkan kepada warga masyarakat desa yang saat ini sedang terancam kerawanan pangan. Dan itu akan kita andalkan sampai dengan sampai di rumah tanpa ongkos pengiriman. Terus yang terakhir adalah ekonomi berbagi, di mana warga desa dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan barangnya tidak memperoleh dari penyedia barang yang berada jauh dari mereka, sehingga daya beli yang semakin menipis atau cadangan ekonomi warga desa yang semakin menipis itu tidak kemudian mengalir keluar dari desa, tetapi ke warung atau toko tetangga. Jadi upaya untuk menahan putaran uang itu lebih lama berada di desa, sehingga memungkinkan lebih banyak orang atau lebih banyak warga desa yang mendapatkan nilai manfaat atas uang itu. Jadi pada prinsipnya pasar desa itu hadir sebagai solusi untuk memitigasi persebaran penularan COVID yang sangat mungkin pada saat kita berlanja secara offline. Dan juga pasar desa itu adalah ekonomi berbagi, hadir sebagai media berbagi guna memupuk solidaritas dan kolaborasi warga desa. Kira-kira sih itu jadi gambaran awal terkait dengan panggung tanggap COVID-19 yang diinisiasi oleh pemerintah desa Panggung-Harjo. Untuk selanjutnya mungkin beberapa hal nanti bisa kita diskusikan bersama, Mas. Mas Wahyu, luar biasa penjelasannya. Saya belum bertanya aja udah dijawab ya. Sudah banyak pertanyaan list yang ingin saya tanyakan ini udah terjawab tadi. Tapi masih ada stok pertanyaan. Tapi sebelum itu kita break sebentar biar Mas Wahyudi bisa istirahat, ambil nafas bentar gitu. Kurang lebih mungkin 2-3 menit. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Halo Mas Wahyudi, saya tertarik untuk mungkin bisa sedikit diceritakan secara teknis soal tapi sebenarnya soal mitigasi ekonomi itu sudah sangat jelas tadi. Pasar desa sebenarnya baru launching sehari kemarin atau baru kemarin ya kalau tidak salah. Lalu karantina wilayah ini teknisnya seperti apa Mas Wahyudi? Diterapkan, mungkin bisa sedikit lebih dijelaskan. Jadi karantina wilayah, kebijakan pemerintah desa untuk melakukan karantina wilayah atas 223 kepala keluarga yang mendiami wilayah di 2 RT adalah sebenarnya merupakan upaya pemerintah desa dalam rangka untuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan wabah COVID secara lebih baik. Jadi mencegah persebaran secara lebih luas, menangani warga yang terdapat secara klinis lebih baik dan lebih fokus, serta dapat melakukan upaya penanggulangan dampak secara lebih terpuruk. Jadi meskipun disadari bahwasannya kebijakan itu ada beberapa dampak dari kebijakan itu yang diharapkan, tapi juga ada beberapa dampak yang tidak kita harapkan. Jadi kalau secara teknisnya adalah kemudian mereka warga masyarakat desa di 2 wilayah itu kita dorong untuk melakukan karantina secara mandiri, secara lebih tertib gitu, lebih patuh untuk kemudian meninggalkan sebagian besar aktivitas sosial mereka untuk kemudian tetap tinggal di rumah. Jadi
kebijakan itu sebenarnya dengan dilandasi oleh karena ada satu pasien positif COVID yang ada di salah satu wilayah, di mana pasien positif COVID yang ada di wilayah itu tidak punya riwayat kontak yang jelas, juga tidak punya riwayat perjalanan. Dan saat ini yang bersangkutan itu sebelumnya adalah merupakan penjual makanan keliling, yang kemudian memungkinkan banyak orang itu terinteraksi dengan yang bersangkutan. Terbukti kemudian dari rapid test yang kemudian kita lakukan terus beberapa warga masyarakat dan dengan pasien tadi, itu 2 diantaranya itu positif. Jadi dari hasil rapid test yang kita lakukan, 2 orang diantaranya sudah positif, yang kemudian mereka juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kemudian mereka sementara ini diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumahnya masing-masing. Yang kemudian setiap hari mereka kita pantau secara klinis maupun hal yang lain terkait dengan psikologi dan lain sebagainya. Itu kemudian bersama-sama dengan Puskesmas atau surveillance dari Puskesmas Solo 2, kemudian kita berikan asistensi dan monitoring secara kritis. Dan kemudian dalam rangka untuk memudahkan kontrol atas karantina di karantina mandiri di sebagian wilayah tadi, ya kita membatasi akses keluar masuk dari masyarakat di luar wilayah itu ataupun dari dalam untuk kemudian keluar. Beberapa kemudian kita fasilitasi untuk izin di beberapa tempat sekiranya. Jadi arahan utamanya adalah tetap tinggal di rumah kecuali untuk alasan penting dan mendesak. Ada beberapa warga masyarakat desa karena memang ada alasan penting misalnya terkait dengan tenaga kesehatan yang harus menjalankan kewajibannya di tempat kerja dan lain sebagainya, itu kemudian kita berikan akses kita berikan kemudahan akses untuk keluar masuk, tetapi yang sekiranya tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak, kita harapkan mereka tetap untuk tinggal di rumah, melakukan karantina mandiri di masing-masing rumah. Oke Mas, soal pasar desa.id kemarin sebenarnya saya pengen ikut itu, cuma nunggu lama lalu keluar dulu lama itu sampai nggak masuk malah gitu. Mungkin kemarin yang buka meresmikan menteri desa ya, menteri desa gitu. Nah mungkin sedikit bisa ceritakan itu proses pembentukannya gitu Mas. Tapi sebenarnya udah disinggung gitu. Tapi saya kira menarik untuk sedikit lebih detail Mas. Jadi sebenarnya kalau platform pasar desa sendiri itu dalam konteks mitigasi kebencanaan itu adalah levelnya level ketiga atau lapis ketiga. Jadi yang pertama itu terkait dengan mitigasi kerawanan pangan, yang kedua terkait dengan membuka peluang kerja, terkait dengan mitigasi terkait dengan kesempatan kerja, rehabilitasi sumber penghidupan dan ekonomi warga desa, baru kemudian adalah terkait dengan stabilisasi pasar, dalam hal ini rantai pasok antara pembeli dan penjual itu bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, saya bacakan hal apa yang diperlukan oleh pihak luar baik untuk pasar.id maupun database corona. Yang pertama terkait dengan mitigasi klinis, khususnya terkait dengan upaya kita untuk menyediakan ruang isolasi, ruang karantina terpusat untuk memanfaatkan sebagai satu bangunan milik desa yang akan kita siapkan menjadi tempat karantina terpusat. Itu tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik terkait dengan pengelolaannya dan lain sebagainya. Karena sementara ini yang baru kita siapkan adalah terkait dengan kegiatan untuk penyiapan infrastrukturnya. Ada sekitar 120-an bed yang tentunya itu juga harus dikelola secara dengan sebuah manajemen yang baik.
Satu itu, yang kedua terkait dengan pasardesa.id, keterbatasan kita untuk berjejaring dengan distributor besar untuk kemudian memperoleh tingkat efisiensi yang memadai agar secara ekonomis pasardesa.id menjadi sebuah platform yang setidaknya mampu membiayai operasi usaha dari pasardesa.id. Tentunya itu juga membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita kerjasamakan untuk membesarkan atau mengelola pasardesa.id ini. Misalnya mulai dari sponsorship, iklan dan lain sebagainya yang tentunya akan sangat membantu kerja-kerja kita. Termasuk juga perbaikan platform, saya kira karena ini pasardesa.id itu satu hal yang penting kita sampaikan bahwasannya itu dibuat oleh anak-anak muda relawan muda desa Panguharjo yang tentunya basis experience-nya masih sangat terbatas, terus kemudian basis pengetahuannya juga terbatas, sehingga penting untuk kemudian didukung oleh expertise yang ada. Kira-kira sih itu. Ini Mas, menyinggung soal pembiayaan. Walaupun tadi sempat disinggung juga, itu pembiayaan soal karantina wilayah, lalu soal mitigasi ekonomi, mitigasi klinik tadi, lalu itu kan saya kira juga butuh anggaran dan pembiayaan yang lumayan gitu. Kira-kira untuk pembiayaannya itu seperti apa? Nanti kita bisa lanjut juga soal ada BLT, ada TNA. Sementara yang itu tadi dulu Mas, mungkin bisa dulu Mas. Jadi sampai hari ini kita masih mengandalkan donasi dari berbagai pihak, khususnya warga masyarakat desa yang berkelebihan secara ekonomi untuk membantu kerja-kerja dari Satgas Covid tingkat desa ini. Anggaran desa sendiri sampai hari ini kita masih memanfaatkan anggaran reguler terkait dengan tanggap darurat, di mana di APBDes tahun 2020 itu hanya sebesar 30 juta rupiah yang bisa kita gunakan, yang sementara ini kita gunakan untuk menopang operasional dari panggung tanggap Covid ini. Terus terkait dengan pembiayaan untuk melakukan intervensi, baik terkait dengan karantina wilayah, terus kemudian menyiapkan beberapa platform digital, itu kita mengandalkan dari dukungan baik berupa relawan, terus kemudian dukungan barang ataupun dukungan uang yang didonasikan oleh warga masyarakat desa Panguharjo dan beberapa pihak yang telah membantu. Gitu. Jadi memang proses APBDes, penyusunan APBDes perubahan ini sedang berproses, akan tetapi dari realokasi anggaran kita perkirakan kurang lebih sekitar 1 miliaran yang bisa kita siapkan untuk mendukung kerja-kerja dari panggung tanggap Covid untuk memitigasi baik dampak klinis maupun non klinis. Menarik karena pemerintah pusat juga saat ini sedang dan sudah ya ada perpunya, ada Permendesnya itu soal BLT. Nah, itu teknisnya gimana kalau di Panguharjo? Juga ada soal padat karya tunai misalkan. Nah, program-program yang basisnya di pemerintah itu secara teknis di desa seperti apa Mas ininya penerapannya? Kalau terkait dengan PKTD ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian kita perbaiki anggarannya, karena memang sebelumnya kan komponen biaya tenaga itu hanya di kisaran angka 18-20% dari total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu kegiatan. Tetapi terkait dengan adanya PKTD itu kemudian alokasi untuk belanja tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan itu sampai dengan 30%. Artinya memang
Ya, kita harus melakukan penyesuaian terkait dengan volume kegiatan karena ada sekitar 10-12% yang sebenarnya itu dialokasikan untuk belanja modal, pada akhirnya dialokasikan untuk belanja tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan atau membuka akses kesempatan bagi sebagian warga desa kita yang sementara ini kehilangan pekerjaannya. Terus terkait dengan BLT sendiri, karena memang perubahan Permen Desa 11 tahun 2020 itu baru dirilis, diterbitkan kemarin, baru hari Selasa gitu. Sehingga kemudian ya kita butuh waktu 1-2 hari ini untuk mempelajarinya, tetapi saya yakin pemerintah Desa Pangguharjo akan lebih siap karena memang secara data kita sudah tersedia, sudah melakukan pemetaan jauh lebih awal dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sehingga kemudian kita saat ini sudah bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memang berhak untuk memperoleh atau menerima bantuan langsung tunai tersebut gitu. Oke, terima kasih. Soal ini Mas, BLT sudah, soal padat karya tunai desa sudah. Nah ini menarik soal stigma. Jadi banyak kasus di beberapa tempat itu ada stigma yang muncul sehingga malah bahkan ada penolakan penguburan tenaga medis, bahkan untuk kos-kosan tenaga medis saja diperbolehkan misalkan, karena ada stigma yang negatif macam-macam. Nah, di Pangguharjo kira-kira pendekatan seperti apa agar stigma ini juga nggak muncul, stigma negatif itu nggak muncul, apalagi sudah ada karantina wilayah misalkan tadi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas. Jadi pentingnya mitigasi dampak sosial adalah salah satunya adalah untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Jadi stigmatisasi atas ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi positif COVID itu menjadi bagian penting yang kemudian harus ada semacam tata aturan baru bagaimana berrelasi secara sosial di tengah-tengah masyarakat dalam situasi semacam ini. Jadi memang satu hal yang kemudian kita tegaskan bahwasanya COVID itu bukan sesuatu hal yang memalukan, karena setiap orang berpotensi terkena itu gitu, dan setiap orang juga tidak mempunyai keinginan untuk terinfeksi oleh virus itu, dan itu bukan suatu aib. Jadi harapannya adalah kemudian warga masyarakat desa bisa menerima apapun keadaannya untuk kemudian bersama-sama menanggulangi hal tersebut. Dan ini relatif terjadi secara baik di wilayah yang kita karantina. Jadi kebetulan 2 warga desa yang berdasarkan hasil rapid test itu positif, yang kemudian dia diwajibkan untuk melakukan isolasi secara mandiri. Beberapa kebutuhan kesehariannya itu ditopang oleh warga masyarakat desa. Jadi setidaknya membantu mencukupkan kebutuhan harian maupun kebutuhan pokok yang sementara ini tidak bisa dipenuhi sendiri karena harus menjalani isolasi secara mandiri di masing-masing rumah, sehingga ya membantu untuk belanjakan sayur, membantu untuk belanjakan beberapa kebutuhan yang lain. Jadi itu adalah, saya kira itu menjadi satu sinyal positif dari upaya rehabilitasi sosial bagi ODP, bagi PDP maupun bagi yang positif COVID tadi. Ya, oke Mas. Saya kira memang agenda program-program kerja di Kelurahan Pangguharjo itu luar biasa, apalagi tadi dijelaskan cukup detail oleh Mas Wahyudi. Nah ini soal rahasia ini Mas. Jadi bagaimana bisa menggerakkan partisipasi masyarakat yang cukup luar biasa, bahkan juga pihak-pihak dari luar cukup memberi respon positif, beberapa ikut terlibat entah bentuk sumbangan atau apa. Saya kira leadership ini dari Mas Wahyudi luar biasa. Selain
rahasianya itu seperti apa Mas? Bisa menggerakkan teman-teman relawan, masyarakat begitu kompak lah, kira-kira seperti itu. Ini lebih biar nanti bisa juga diadopsi oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi membangun partisipasi itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang paling utama itu adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi prasyarat lahirnya partisipasi itu adalah kepercayaan. Sehingga sebenarnya kalau boleh jujur, kapasitas pemerintah desa jika dibandingkan dengan kapasitas warga desa itu tidak berbanding. Artinya kapasitas pemerintah desa itu sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kapasitas sosial yang ada di warga desa. Misalnya dari sisi jumlah saja. Jadi pemerintah desa Pangaharjo itu kita punya perangkat desa hanya 39 orang. Rata-rata lulusan SMA, 30% lulusan perguruan tinggi. Saat ini hanya mengelola anggaran kurang lebih sekitar 5 miliaran. Tetapi sumber daya yang dimiliki oleh warga desa, kapasitas sosial yang ada di warga desa itu sangatlah besar. Jadi misalnya kita punya 28.000 jiwa, terus kemudian 1.000 lebih diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi, beberapa sudah profesor, beberapa dokter maupun master gitu. Terus kemudian kalau dari sisi ekonomi gitu, pendapatan domestik brutonya itu lebih dari 120-an miliar di tahun 2018 kemarin. Artinya sekali lagi ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa itu sangatlah kecil. Tetapi besarnya kapasitas sosial itu tidak serta-merta bisa didorong menjadi satu modal sosial yang bisa kita gunakan secara bersama sebagai modal bersama dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ataupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga desa. Karena sekali lagi kapasitas sosial partisipasi itu sangat tergantung dari kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa, semakin mudah pula partisipasi itu dilahirkan. Sehingga hal pertama kali yang harus dilakukan untuk membangun partisipasi ini adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Yang kemudian adanya kepercayaan itu akan mendorong lahirnya partisipasi. Ketika sudah lahir partisipasi, hal yang kemudian harus kita lakukan adalah membuka ruang partisipasi. Jadi panggung tanggap COVID yang merupakan kerja-kerja kolaborasi dari berbagai macam lembaga desa maupun lembaga lintas sektoral yang ada di Desa Pangaharjo dan sekitarnya, itu adalah upaya kita untuk membuka ruang partisipasi, kesempatan kesempatan yang kita berikan kepada warga desa untuk menyumbangkan sebagian apa yang mereka miliki, kapasitas sosial yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama. Baru kemudian kita dorong proses pelembagaannya. Jadi ada upaya membangun kepercayaan, terus kemudian membuka ruang partisipasi dan mendorong proses pelembagaan partisipasi itu sendiri. Kira-kira demikian Mas Arif. Oke, mungkin masih ada waktu 3-5 menit ya. Kalau ada pertanyaan mungkin dari sahabat Mitra Wacana semua. Jadi kegiatan ini istilahnya kerjasama dengan pihak Desa Lapas dari Mas Wahyudi dan juga Mitra Wacana agar mungkin desa-desa lain juga bisa mengambil pelajaran. Saya kira banyak desa sudah melakukan banyak hal juga. Tapi ini bentuk sharing, siapa tahu juga nanti bisa bermanfaat seperti itu. Sebelum pertanyaannya saya bacakan, mungkin Mas Wahyudi bisa sedikit cerita soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses selama ini yang telah dilakukan. Gitu. Kira-kira seperti apa? Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial. Jadi mendorong bagaimana terjadinya perubahan sosial yang kemudian ketika semuanya itu kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial, sebenarnya tidak ada namanya tantangan. Jadi baik resistensi maupun apresiasi yang muncul atas adanya kegiatan ini itu kita letakkan dalam satu garis yang sama.
Jadi kalau misalnya resistensi itu hanyalah sebuah penanda bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan itu salah. Bisa jadi waktunya salah, bisa jadi pendekatannya salah, bisa jadi strateginya salah. Kalau misalnya kemudian melahirkan apresiasi, itu juga kita maknai hanya sebagai sebuah penanda bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah berproses pada jalan yang benar. Sehingga sekali lagi dalam konteks rekayasa sosial, baik resistensi maupun apresiasi, baik tantangan maupun peluang ataupun dukungan-dukungan yang sudah diberikan itu sebenarnya terletak pada satu garis yang sama, hanya menjadi sebuah penanda atas apa-apa yang kita lakukan, respon dari atas apa yang kita lakukan. Kira-kira demikian. Oke, pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Saya bacakan dulu. Bagaimana cara memberikan pemahaman dengan bahasa lebih mudah kepada warga tentang corona? Bagaimana jika ada warga yang bekerja di luar kota dan pulang setiap hari Minggu yang tidak punya pilihan untuk work from home dari Ning Madura? Nah, gimana ini Mas? Jadi karena kuncinya sebenarnya ada di kendali informasi. Dalam situasi semacam ini kita harus memanfaatkan platform-platform digital. Jadi satu hal yang positif dari adanya COVID ini adalah bahwasanya literasi digital itu meningkat dengan sangat tajam. Saat ini dulu mungkin dalam situasi normal warga masyarakat desa itu hanya menggunakan gadget hanya untuk kebutuhan komunikasi maupun untuk hiburan, akan tetapi dalam situasi yang semacam ini yang mensyaratkan social distancing, terus kemudian physical distancing dan lain sebagainya, pemanfaatan gadget ini, platform digital menjadi salah satu kunci sebenarnya dalam rangka untuk mengendalikan informasi. Sehingga kemudian penting untuk memanfaatkan itu, platform-platform digital itu untuk mengedukasi, terus kemudian menginformasikan dalam bahasa-bahasa yang sederhana, yang sekiranya itu bisa dipahami oleh khayalak atau masyarakat banyak. Jadi memang kemarin ketika pertama kali kita sebarkan Google Platform itu tim PTC maupun satgas yang ada di tingkat perdukuhan itu harus bekerja ekstra keras atau bekerja dalam rangka untuk membantu sebagian warga desa kita yang tidak terbiasa untuk melakukan pendataan berbasis digital semacam ini. Dan kemudian ya kita dorong mereka untuk saling membantu untuk memanfaatkan platform digital menjadi bagian penting dari upaya memitigasi pandemi COVID ini. Terus terkait dengan tata kelola penerimaan pelaku perjalanan. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, kita mengeluarkan satu surat edaran yang mewajibkan bagi setiap orang baik itu penduduk maupun non penduduk warga desa Pangguharjo yang akan tinggal di Pangguharjo sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam itu diwajibkan untuk melakukan monitoring kesehatan secara mandiri melalui platform digital tersebut. Harapannya adalah kemudian kita bisa memonitor terkait dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Terkait dengan PJKA tadi, jadi pulang Jumat kembali Ahad gitu, warga masyarakat desa yang semacam itu ya ketika sampai di rumah dia tidak diperkenankan untuk berinteraksi. Dia harus langsung melakukan karantina secara mandiri, tidak kemudian waktu hari Sabtu atau Minggu ketika mereka berada di Desa Pangguharjo itu berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat desa. Jadi ketika dia 2 hari tinggal di Pangguharjo, ya selama 2 hari itu dia melaksanakan karantina mandiri di rumah mereka sendiri. Jadi tidak kemudian diperkenankan untuk melakukan aktivitas sosial, berinteraksi dengan warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial secara langsung.
Tetapi mereka juga masih terhubung dengan tetangga, saudara ataupun dengan pemerintah desa melalui beberapa platform yang kita sediakan, khususnya terkait dengan monitoring kesehatan mandiri itu. Kira-kira semacam itu. Oke, ini pertanyaan terakhir karena ternyata ada satu, setelah itu kita tutup Mas Wahyudi. Dari Mas Andi Kulon Progo, bagaimana tantangan pemerintah desa dalam menganggarkan program tanggap COVID? Pertanyaan terakhir dari Kulon Progo. Jadi sebenarnya secara regulasi itu tidak ada persoalan sih sebenarnya. Hanya kejelian kita untuk kemudian sangat tergantung dari proses perencanaan di awal. Jadi saat ini kita sudah bisa mengidentifikasi banyak kegiatan yang seharusnya kita lakukan dalam situasi semacam ini tidak kemudian bisa kita lakukan. Misalnya terkait dengan pelatihan, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, posyandu, terus kemudian terkait dengan pencegahan stunting, terkait dengan beberapa kegiatan fisik dan lain sebagainya yang sekiranya itu tidak akan bisa kita laksanakan dalam tahun ini karena adanya pandemi COVID ini, itu kemudian kita realokasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan tanggap darurat. Tapi satu hal yang penting sebenarnya adalah bahwasanya dalam situasi darurat semacam ini, aspek politik, aspek birokrasi itu tidak boleh kemudian mengalahkan aspek kemanusiaan. Jadi jadi kemanusiaan itu, bagaimana menjamin keberlangsungan hidup warga desa itu menjadi sesuatu yang utama mengalahkan kendala-kendala politik ataupun kendala-kendala regulasi. Meskipun secara normatif itu tetap harus dijalankan. Itu yang kemudian kenapa Pangguwarjo relatif lebih siap, lebih fleksibel terkait dengan pemanfaatan anggaran, karena memang untuk sampai kemudian tahap normatif itu belum kita cukupkan. Sumber dari donasi warga masyarakat desa itu yang kemudian kita optimalkan untuk mendukung kerja-kerja dari panggung tanggap COVID ini. Kira-kira demikian, Mas. Pesan terakhir, Mas. Pesan terakhir. Penutup dan kumpulan. Jadi pada saya kira ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya kunci keberhasilan pemerintah desa dalam masa tanggap darurat ini adalah bagaimana pemerintah desa itu memegang kendali atas informasi yang ada, karena kita tahu banyak sekali sumber informasi yang bisa diakses oleh warga masyarakat desa melalui gadget, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk kemudian menjadi pengendali atas arus informasi itu. Harapannya adalah kita mampu membangun kesadaran di satu sisi, akan tetapi juga tidak kemudian menimbulkan kepanikan yang tidak masuk akal. Satu itu. Yang kedua adalah bahwasannya karena kita terbatas, jadi karena saya terbatas, Anda terbatas, kita semua terbatas, makanya kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan ini. Dan sehingga salah satu semangat yang kita bangun adalah semangat gotong royong, di mana dalam semangat gotong royong itu ketika kita pahami dari konteks sosial, yang namanya gotong royong itu adalah kekeluargaan, dalam konteks ekonomi itu namanya kerjasama, dan dalam konteks politik itu adalah musyawarah. Ini adalah satu hal penting yang saya kira mendapatkan momentumnya dalam situasi kebencanaan ini. Yang terakhir saya kira kita harus mensyukuri, jadi pandemi COVID ini harus kita maknai sebagai hari keluarga, karena dalam sejarah hidup kita itu tidak pernah ada satu pengalaman di mana dalam jangka waktu yang cukup lama antara bapak, ibu, anak, orang tua itu berkumpul dalam satu rumah untuk kemudian berinteraksi secara intens dalam waktu yang cukup lama. Ini sehingga penting kemudian bagi kita untuk mensyukuri pandemi COVID ini sebagai hari keluarga, untuk kemudian menyadarkan kembali bahwasannya keluarga adalah menjadi basis pertahanan kita terakhir, untuk kembali memperkuat nilai-nilai keluarga untuk bersama-sama melewati pandemi COVID ini. Dan yang terakhir adalah
kita harus senantiasa menjaga api perjuangan, jadi panjang umur perjuangan. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Panjang umur perjuangan Mas Wahyudi. Semoga lain waktu bisa ketemu langsung ya Mas. Ini saya sempat dulu main juga sama teman-teman itu sering menggunakan Kampung Matraman Mas. Terima kasih. Jadi sementara ini masih kita masih melayani catering loh ya. Jadi kalau misalnya mau order teman-teman Mitra Wacana gitu. Terima kasih pada teman-teman tim yang mendukung. Ada Mas Robi, Mas Rule, ada Mas Poyeng, Mas Mansur. Di timnya Mas Wahyudi, saya sering kontaknya Mas Salahuddin. Mungkin bisa disebut Mas. Ada Mas Salahuddin, ada Mas Zidni, ada Mas Adam, ada teman-teman dari Desa Bicara, dari STPM mahasiswa, teman-teman APMD. Terus kemudian juga ada Mas Damar dan beberapa teman yang lain yang Mas Arif yang menyiapkan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sahabat Mitra Wacana dan teman-teman dari Mitra Wacana atas kesempatan untuk berbagi di dalam forum Sinau Bareng. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Oke, amin. Terima kasih Mas Wahyudi. Terima kasih teman-teman sahabat Mitra Wacana, sekian dulu dari kita. Saya Arif Sukomidodo dari Mitra Wacana. Minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang, semoga atau ya sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.